Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ripal Pakaya. Saya kelas A, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini akan bercerita sedikit tentang bermedia sosial. Dulu mungkin kita pernah mengenal Friendster atau Facebook. Namun saat ini sudah banyak sekali pilihan media sosial dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang tempat berbagi video seperti YouTube, berbagi gambar seperti Instagram, tempat chatting seperti WhatsApp, dan masih banyak lagi. Kecanduan menggunakan media sosial terjadi di berbagai kalangan usia, tak hanya kaum muda dan remaja saja, melainkan anak-anak hingga orang tua. Saat ini juga ketagihan menggunakan media sosial. Nah, sebenarnya ada beberapa manfaat dan dampak baik jika kita menggunakan media sosial secara positif. Antara lain, yang pertama menambah teman. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk memperluas jaringan pertemanan kita. Yang kedua, tempat berkomunikasi. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, tempat berbagi. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat berbagi, baik itu berbagi curahan hati, berbagi cerita, maupun berbagi pengetahuan. Yang keempat, berpengetahuan luas. Tanpa sadar, sosmed bisa membuat kita semakin cerdas, semakin banyak informasi yang didapat, semakin luas juga pengetahuan kita. Yang kelima, tempat beropini atau berpendapat. Jika secara face to face, mungkin Anda merasa malu, takut, dan grogi untuk menyampaikan opini. Namun di media sosial, kita bebas menyampaikan segala pendapat kita. Tanpa perlu berhadapan secara langsung. Yang keenam, menjadi diri sendiri. Mungkin di dunia nyata Anda lelah menjadi seseorang yang bukan diri sendiri. Nah, di media sosial Anda bisa dengan bebas menjadi apapun yang Anda sukai, bahkan menjadi diri sendiri. Nah, itulah beberapa manfaat baik adanya media sosial. Namun, kita harus paham, jika ada manfaat baik, ada juga manfaat buruk yang ditimbulkan media sosial. Antara lain, hoax dan fitnah merajalela. Dengan majeburnya informasi yang ada di media sosial, hal ini dimanfaatkan segelintir kelompok maupun individu untuk menyebarkan berita-berita palsu dengan tujuan dan maksud tertentu. Yang kedua, banyak akun cloning. Media sosial terbesar saat ini Facebook. Pada awal tahun 2018 mengumumkan bahwa sebagian besar pengguna Facebook memiliki akun cloning dan akun palsu. Yang ketiga, banyak mata-mata. Hal ini paling menyebalkan di media sosial adalah dimata-matai. Bisa oleh pasangan ataupun pacar, keluarga, hingga orang-orang kantor dengan tujuan dan maksud tertentu. Hal ini membuat privasi kita sedikit terganggu. Yang keempat, kecanduan. Dengan berbagai fitur yang kekinian di media sosial akan semakin membuat Anda kecanduan. Apalagi kalau nggak update status sehari saja, bisa Anda dinilai orang yang ketinggalan zaman. Yang kelima, munculnya tindak kejahatan. Tidak semua orang itu baik di media sosial. Sudah banyak kasus-kasus orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial untuk membuat kejahatan seperti penipuan. Nah, dari berbagai manfaat positif dan negatif di atas, membuat kita sedikit paham tentang efek dari menggunakan media sosial. Namun, untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan, berikut ada 10 cara dan berikut
saya akan berikut cara menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak. Yang pertama, filter pertemanan. Yang kedua, pasang foto sewajarnya. Yang ketiga, pikir dahulu sebelum membuat status. Yang keempat, publis informasi seadanya, jangan bersifat pribadi. Yang kelima, membagikan konten. Yang keenam, bijak memilih informasi yang didapatkan. Yang ketujuh, jangan suka pamer. Yang kedelapan, jangan oversharing atau spamming. Yang kesembilan, selalu punya etika berinteraksi di sosmed. Yang kesepuluh, interaksi seperlunya saja. Itulah 10 cara bermedia sosial yang bijak. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.